warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dari STR 1A Keperawatan dengan NIM P27904124 Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita, bagian internal dan juga eksternal beserta fungsi-fungsinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria, internal maupun eksternal. Pengertian dari organ reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi, yaitu proses biologis untuk mendapatkan keturunan. Untuk jenis organ reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi internal dan juga organ reproduksi eksternal. Berikut ini adalah gambar dari organ reproduksi pada pria, yang eksternal maupun juga internal. Pertama, di sini ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot panjang yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra. Selanjutnya ada ampula vas deferens. Ampula vas deferens berfungsi untuk tempat penyimpanan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berbentuk seperti kacang kenari dan memiliki fungsi yang penting dalam sistem reproduksi pria. Di bagian bawah ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra adalah kelenjar di pangkal penis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan preejakulasi. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah organ berbentuk tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang testis dan merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantong berongga yang berfungsi menampung urin atau kencing yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan sepasang kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan mani yang berperan penting dalam kesuburan pria. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan yang terisi oleh banyak pembuluh darah. Jaringan erektil dapat membengkak ketika sudah terisi penuh oleh darah. Dan yang terakhir ada glans penis. Glans penis adalah jaringan yang berada di ujung penis dengan bentuk jamur yang berada pada mamalia jantan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita, baik yang eksternal maupun juga internal. Pengertian dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi, yaitu proses biologis yang menghasilkan keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies tertentu. Berikut adalah gambar dari sistem reproduksi wanita yang internal dan juga eksternal. Selanjutnya di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran otot berongga yang berfungsi untuk menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Tuba fallopi memiliki fungsi untuk menjadi bagian dari pengangkut sel ovum yang telah dibuat pada ovarium ke uterus. Selanjutnya di sini ada uterium fundus. Uterium fundus merupakan jarak yang dapat diukur ketika seseorang wanita sedang hamil, yang diukur dari jarak uterus ke permukaan kulit secara vertikal. Bagian tengah yang berwarna merah ini disebut dengan uterus. Uterus merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya janin hingga dilahirkan nanti. Selanjutnya ada bagian yang digambarkan dengan merumbai seperti ini. Bagian ini disebut dengan fimbriae. Fimbriae merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita yang memiliki fungsi untuk menangkap dan mengarahkan sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium merupakan bagian dinding rahim atau tempat bayi berkembang. Ada juga myonetrium. Myonetrium merupakan komponen penting dalam proses konstruksi rahim yang esensial untuk menstruasi ataupun juga persalinan.
Selanjutnya ada cervix atau leher rahim, adalah bagian yang terhubung ke vagina. Setelahnya ada vagina, yaitu organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dengan vulva. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung. Yang seperti garis ini disebut dengan ovarium ligamen. Ovarium ligamen merupakan bagian penghubung antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Selanjutnya yang terakhir ada ovarium. Pada bagian ujung sini yang berbentuk bulat, ovarium adalah tempat terjadinya produksi dan penyimpanan sel telur, serta tempat menghasilkan hormon pada wanita.